Ya, jangan sampai kita mati semangat atau menurun semangatnya hanya karena apa yang kita hadapi ini berupa wabah COVID-19 yang memang masih cukup tinggi dan merebak, dan semoga Allah SWT melindungi kita semuanya dan antum semuanya, demikian pula keluarga antum sekalian. Ya, semoga Allah melindungi dari wabah ini. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, yaitu apa yang dikatakan dalam kaidah usul, ya, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Apa yang tidak bisa dilaksanakan secara menyeluruh, maka dilaksanakan sebagiannya, semampu kita. Maka dalam kondisi seperti ini, kami berharap agar antum sekalian tetap dapat melaksanakan kukerta masing-masingnya di tempatnya, di daerahnya, ya, dengan tetap berupaya untuk mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Ya, khususnya kita dalam keadaan pandemi COVID ini tentu ada aturan-aturan. Ya, maka dari itu kami berharap kepada antum sekalian juga mengikuti protokol kesehatan, peraturan-peraturan yang ada dan berlaku di daerah masing-masing itu supaya diperhatikan ketika Anda melakukan aktivitas kegiatan kukerta ini. Tetap memperhatikan hal tersebut. Jangan sampai ada yang remehkan, yang lalaikan atau gampangkan, jangan. Ya, karena kita tetap pada prinsip kita, yaitu tetap taat kepada ulil amri dalam hal-hal yang ma'ruf. Ya, dan ini bagian dari hal tersebut. Kemudian yang kedua, berbuatlah semaksimal mungkin kegiatan yang Anda akan lakukan, baik itu di pesantren atau di masjid, ya, atau di mana saja di daerah kalian berupaya untuk melakukan yang maksimal, ya, dan tetap berniat karena Allah, ya, untuk meningkatkan keilmuan kalian, meningkatkan pengalaman kalian, dan bagaimana rasanya ketika terjun di masyarakat. Ya, kalian ketika di ma'had, Masya Allah, semua serba ada, serba mudah, serba gampang. Tapi ketika kita turun di masyarakat, tentu berbeda dengan ketika kita di asrama, ketika kita di kampus, ya berbeda. Nah, ini semua adalah dalam rangka untuk kita mendidik diri kita, membina diri kita, ya, ketika berada di lingkungan yang berbeda, di dalam masyarakat yang berbeda dengan kita. Ya, ini adalah satu pengalaman yang sangat baik untuk diambil, ya, dicatat dalam kehidupan antum sekalian. Ini baru sebagian kecil yang antum hadapi. Maka jangan segala sesuatu itu, ya, itu selalu yang digambarkan itu sulitnya, jangan. Ya. Kita berbuat, ya rileks, serius, tapi ya harus juga tidak boleh menganggap segala sesuatu itu wah sulit, nanti belum ini, belum itu, tidak. Ya cobalah berlatih untuk selalu berjiwa besar. Ya, selalu bermental kuat. Ya, selalu ikhlas dalam beramal. Ya, karena ini insya Allah kalau kalian juga dalam membina generasi, ketika kalian melaksanakan kukerta ini akan bermanfaat bagi kalian. Ini pengalaman, ya, juga menambah ilmu, menambah pengetahuan, menambah wawasan, supaya kalian tahu betul bahwa ternyata masyarakatku tidak seperti aku. Nah, terus apa yang Anda lakukan? Ya, lakukanlah dengan yang terbaik. Ya, terutama kepada semua, saya berharap betul kalian di masyarakat itu
ya tempatnya masing-masing, kalian harus memiliki keistimewaan, ya, dan ciri. Apa ciri yang saya inginkan dari kalian dan kami semua dari Syekh Ali bin Abi Thalib sebagai guru, sebagai pendidik, tentu kami inginkan kalian tuh menjaga al-akhlak al-karimah. Al-akhlak al-karimah ini sesuatu yang tampak. Ya, sesuatu yang tampak. Yang langsung dilihat, dirasa, diindra oleh masyarakat itu, bahkan oleh mungkin anak-anak didik yang kalian didik itu, yang pertama kali mereka rasa itu adalah akhlaknya kalian. Bagaimana kalian menghadapi mereka, bagaimana kalian menghadapi masyarakat, bagaimana kalian menghadapi orang-orang petinggi, pengurus yang ada di ya, RT, RW, dan lain sebagainya. Dilihat dari akhlak. Ya, maka ini harus misi yang selalu dibawa. Ya, apalagi kalian dan kita selalu mendakwakan bahwa kita ini pembawa bendera dakwah salaf. Ya. Ketahuilah bahwa dakwah salaf ini tidak hanya akidah. Akidah sesuatu yang tersembunyi. Di dalam hati kita saya tidak tahu Anda apa akidah Anda. Karena apa? Dia ini barang yang tersembunyi. Di mana tersembunyi? Di hati. Antara kita dengan Allah SWT. Tapi yang saya tahu dan tampak dari Anda ini adalah apa? Akhlak kalian. Perangai kalian. Tutur kata kalian. Ya, sikap mau menolong, sikap mau membantu masyarakat. Itu yang tampak. Makanya Rasulullah SAW itu ketika beliau diutus oleh Allah SWT, beliau padahal misinya adalah yang pertama untuk apa? Menegakkan tauhid. Mengajak manusia kepada tauhid. Kepada akidah yang hak. Kepada penyembahan kepada Allah SWT semata. Dan meninggalkan kesyirikan. Itu misi pertama Rasulullah SAW. Sebagaimana nabi-nabi yang lainnya dan rasul-rasul yang lainnya. Namun mengapa beliau mengatakan dalam sabdanya yang masyhur, innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq. Dalam satu riwayat, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Kok itu yang beliau tampakkan pertama? Yang beliau ucapkan? Karena kata para ulama, akhlak itu sesuatu yang pertama kali dilihatnya. Sikap, perilaku, perangai, tutur kata, ya, itu yang pertama kali dilihat oleh manusia. Sebelum yang lainnya. Maka dari itu, ini tetap dikedepankan. Karena kalian berinteraksi dengan manusia yang bermacam-macam. Ya, demikian pula pada anak-anak, tunjukkan pada mereka, anak didik kalian, yang kalian akan mengayomi mereka, mendidik mereka, mengajarkan akhlak pada mereka. Tunjukkan, contohkan perilaku yang baik sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pengajar yang ingin kebaikan bagi mereka. Maka mereka nanti akan mencintai kalian. Kalau kalian betul-betul ikhlas, tampakkan itu kepada mereka. Jangan ada niatan-niatan yang lain. Oh, anak ini punya kakak perempuan mungkin di rumahnya. Lalu ditanya nanti, ya, Dek, ya berapa keluarganya, Dek? Ya, ya Ustadz, aku punya ada 4 saudara Ustadz. Oh, Masya Allah. Pertama jauh-jauh dulu pertanyaannya. Orang tuanya kerja di mana? Ini Hano. Terakhir apa? Oh, berapa saudaranya? Kakaknya gimana kakaknya? Nah, nanti mulai tanya kakak perempuannya. Ini khususnya belum menikah. Kalau sudah menikah ya sudah, rizki cukup. Ya. Ya, enggak usah lagi aneh-aneh. Nah, Sabto juga begitu. Sudah punya istri, punya anak, kecuali kalau mau nah lain lagi ceritanya. Ya. Tapi yang lain-lain ini loh. Jadi apa namanya? Betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik, ya, di antara manusia ini adalah orang-orang yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Paling bermanfaat bagi manusia. Maka ini yang harus kita tanamkan. Kalau kita hidup ini hanya melihat diri kita sendiri, itu ego namanya. Ya.
Maka di sini harus kita melatih diri kita, harus mau berkorban untuk orang lain, ya, untuk waktu kita. Kadang-kadang kalau perlu mungkin harta kita, ada mungkin duit yang kita harus kasihkan pada orang lain, ya, berupa harta. Kalau memang perlu, ya diberikan. Ya. Karena itu tuntutan. Tapi insya Allah semua itu selama kita niatkan baik karena Allah, maka dia akan tetap tercatat. Tidak usah khawatir, ya. Mana kosomalun min sedekah. Tidak akan berkurang harta itu karena sedekah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Pada siapa mau melakukan amal kebaikan walaupun satu titik debu, dia akan melihatnya. Dia melihat balasannya si Allah Ta'ala. Yang sebaliknya, keburukan pun begitu. Tapi tentu kita dalam hal ini sedang berbicara tentang kebaikan di tengah masyarakat. Ya. Jadi kalian berada pada satu ruang lingkup yang banyak manusia iri kepada kalian. Ya, banyak manusia iri. Itu kalian sedang berada pada dunia ilmu, dunia pendidikan, dunia dakwah, ya, dunia percontohan bagi masyarakat dan umat. Ya, maka dari itu ini satu fadilah yang besar, ya, yang Allah berikan kepada antum dan kepada kita semuanya. Maka jangan kita menyia-nyiakan nikmat ini. Momen dan kesempatan ini jangan disia-siakan. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Berbagilah pada manusia. Ya, sebagaimana seorang ingin ada yang berbagi kepadanya, ayo kita berbagi kepada orang lain. Kita mulai, kita awali. Ya. Dan itu niat semua karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kalian akan terjun, ya, mendidik, membina masyarakat, maka betul-betul harus menjaga niat kalian dalam rangka niat karena Allah Ta'ala, dalam rangka menolong kaum muslimin. Ya. Kemudian juga yang kedua adalah akhlak kalian, ya, perangai kalian, tutur kata kalian, jangan banyak tertawa. Boleh senyum sama orang, itu dianjurkan. Tapi jangan sebentar-sebentar ketawa, tak baiklah. Ya, karena banyak tertawa itu bisa apa? Mematikan hati. Jadi tertawa sewajarnya di saat kita senyum sama orang, silakan. Tapi jangan jadikan hidup ini hanya untuk tertawa Anda. Tidak. Ya, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian, sebagaimana saya jelaskan tadi, aturan-aturan pemerintah ya diikuti dengan baik. Kemudian juga kalian harus menjaga nama kalian, nama keluarga kalian, nama alma mater kalian, saya Ali bin Abi Thalib, tetap kami mohon untuk dijaga, ya, dengan sebaik-baiknya, ya. Karena apa? Karena ini bagian dari dakwah, bagian dari misi kita, ya. Karena berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau perlu mungkin Anda bisa memperkenalkan tentang saya Ali bin Abi Thalib kepada masyarakat Anda, ya. Dengan baik, ini juga satu hal yang insya Allah bermanfaat, ya, untuk kita, alma mater kalian, ya, ini insya Allah bermanfaat. Nah, kemudian yang terakhir, semua kegiatan dari para narasumber dalam pembukaan dari Kukerta ini atau pembekalan Kukerta ini supaya betul-betul perhatikan, dicatat, perhatikan, dibaca dan diamalkan, ya. Dan sampai laporan-laporan terlambat. Kalian itu kalau kerja tepat waktunya, insya Allah waktu itu berkah. Yang bermasalah itu kalau menunda-nunda pekerjaan. Ini bermasalah. Pekerjaan menumpuk, hanya tidak selesai. Tapi kalau kalian punya program, bisa mengatur waktu, harus tugas-tugas harus segera diselesaikan, itu akan mudah, ya, dalam menghadapi banyak pekerjaan. Itu akan mudah. Ya. Jadi mengatur waktu dalam bekerja, dalam kegiatan-kegiatan yang akan kalian lakukan, harus betul-betul manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan perhatikan betul apa yang disampaikan, kemudian kalian kerjakan, kalian praktekkan, ya, dan selalu berdoa pada Allah Ta'ala.
Minta pada Allah, mohon pada Allah. Ya. Mohon taufik. Mohon inayah. Ya. Taufik, perhatian Allah Ta'ala. Dan kalian juga berniat untuk islah, memperbaiki masyarakat. In uridu illal islah mastata'tu. Tidak lain aku inginkan kecuali apa? Memperbaiki. Semampu aku. Artinya maksimal. Semampu aku itu bukan tidak maksimal. Itu maksimal artinya. Ya, in uridu illal islah mastata'tu. Aku tidak lain hanya menginginkan untuk memperbaiki. Semampu aku di sini artinya dengan maksimal kalian lakukan. Kemudian wa ma taufiq illa billah. Tiada memberi taufik kecuali Allah Ta'ala. Maka minta taufik pada Allah Ta'ala. Ya. Setelah itu semua kalian lakukan. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hanya kepada Allah kalian serahkan semua pekerjaan kalian. Tanggung jawab kalian yang apa yang sudah dilakukan kita serahkan pada Allah Ta'ala. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini catatan penting. Salah satu misi dalam Kukerta. Anda baca ayat ke-88 surat Hud. Ya. In uridu illal islah mastata'tu. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Sudah itu kata kunci. Itu pedoman dari Quran pada kita. Laksanakan pedoman itu. Ya, maka insya Allah akan terarah kita ini. Kemana tujuan kita? Ya. Orang beriman kepada Allah Ta'ala. Ya, maka dari itu, ikhlaskan, kerjakan, ya, semangatlah. Walaupun dalam keadaan seperti ini, tetap bersemangat. Ini ujian bagi kita. Musibah itu kita sabar menghadapinya. Tapi kemudian bukan berarti kita berpangku tangan, tidak. Tetap berusaha, tetap berbuat, banyak berdoa, mohon pada Allah SWT. Baik, saya kira cukup itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga yang sedikit itu bermanfaat bagi kita dan bagi semuanya. Dan tidak lupa pula kami haturkan ya, ucapan jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz Abdul Basit sebagai Ketua Kukerta, Profesor Selamat juga, Pak Dr. Selamat insyaallah juga akan memberikan sebagai narasumber pada kesempatan yang baik ini. Dan semua asatid yang ikut di dalam aktivitas ini dan kegiatan Kukerta ini kami haturkan jazakumullah khairan kepada antum sekalian, jazakumullah khairan. Aqulu qouli hadza, lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.